Selamat siang, ketemu lagi dengan saya Dr. Ian dalam acara podcast RSUD Sleman. Pertama, saya akan cerita tentang manfaat gadget pada anak. Manfaat gadget pada anak itu dibagi menjadi dua, yakni adalah aspek kemudahan mencari informasi dan yang kedua adalah keluasan mendapatkan informasi. Kemudahan mendapatkan informasi itu berarti bahwa informasi bisa sampai ke anak, baik itu stimulasi berupa gambar maupun suara dengan lebih mudah. Daripada zaman dulu kita tidak menggunakan gadget, orang tua harus bercerita, kemudian atau harus menonton atau jalan-jalan kemana, maka semua bisa hadir dalam satu kotak gadget. Nah, yang kedua, aspek keluasan informasi, karena informasi yang diambil dalam satu benda gadget itu, dia dapat merangkum dari berbagai banyak tempat, situasi, dan waktu. Sehingga anak dapat mendapatkan berbagai macam informasi dalam berbagai macam tempat dan waktu pada situasi atau satu tempat yang sama. Nah, pada anak-anak, pemberian informasi itu dapat menjadi sumber stimulasi bagi anak. Tapi dengan catatan, pemberian stimulasi itu diberikan secara tepat. Apa yang dimaksud tepat di sini adalah tepat kadar. Tepat kadar, tepat waktu, dan tepat lama pemaparan informasi itu pada anak. Tepat kadar artinya kita jumlah informasi yang masuk itu adalah sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak. Jadi, kita tidak boleh memberikan overstimulasi. Artinya, anak harus diberikan informasi apa sesuai dengan tingkat perkembangan anak tersebut. Misalnya, anak pada usia kurang dari 2 tahun, maka stimulasi sensorik penglihatan itu mungkin akan penting bagi anak. Sementara bagi anak usia 4 tahun, melihat anak-anak bermain, seperti itu mungkin penting bagi anak. Sementara bagi anak di usia 6 tahun ke atas, di mana dia usia belajar, stimulasi berupa pembelajaran akademis atau ilmu pengetahuan, mungkin penting bagi anak diberikan melalui gadget. Nah, tepat waktu adalah pemberian gadget anak dipaparkan dengan gadget sesuai dengan usianya. Berdasarkan ketentuan dari WHO dan lembaga-lembaga internasional, anak sebenarnya tidak boleh dipaparkan dengan gadget atau media digital sebelum dia berusia 2 tahun. Sebelum anak berusia 2 tahun, mekanisme kontrol atau inhibitorik terhadap sesuatu kesenangan yang diberikan pada anak itu belum terbentuk. Artinya, ketika anak menyukai sesuatu yang dia lihat pada gadget atau media digital, ia umumnya akan mencari terus kesenangan itu. Dan orang tua kadangkala juga berperan dalam abuse gadget pada anak. Orang tua kadang-kadang lebih memilih anak tenang dan senang. Sehingga dia berikan gadget, anak tampak tenang karena menonton gadget, dan anak senang melihat stimulasi di gadget tersebut. Nah, ketika itu diberikan berulang-ulang atau repetitif, maka mekanisme kontrol pada anak dia tidak akan terbentuk. Anak akan cenderung mencari gadget itu terus-menerus dan akan muncul potensi adiksi pada usia selanjutnya. Lembaga-lembaga kesehatan internasional menyatakan bahwa setelah usia 2 tahun, anak boleh dipaparkan pada gadget atau media digital, tapi hanya dalam waktu 1 jam dalam sehari, dan itu pun harus didampingi oleh orang tua. Dengan materi yang cocok seperti misalnya pengenalan binatang yang tidak dapat dilihat di sekitar rumah. Orang tua kemudian dia bercerita mengenai apa binatang itu gadget dapat membantu khasanah pengetahuan anak, membantu stimulasi sensorik anak. Namun, batasan waktu ditetapkan selama 1 jam oleh lembaga-lembaga kesehatan dunia. Karena begitu lebih lama dari itu, maka sama seperti yang terjadi pada anak usia kurang dari 2 tahun, risiko adiksi pada gadget menjadi meningkat. Dan, jika anak sampai dia mengalami adiksi atau menonton gadget berlebihan, baik dua-duanya itu dapat menghasilkan dampak yang buruk bagi perkembangan anak. Penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwasanya gangguan perkembangan seperti gangguan bicara, kemudian gangguan sosialisasi dapat terjadi pada anak-anak yang dia menonton gadget terlalu lama. Oleh karena itu, lembaga-lembaga dunia tersebut memutuskan untuk membatasi interaksi anak dengan gadget.
Nah, begitu anak berusia 2 tahun, 6 tahun ke atas, anak boleh menonton gadget agak lama, 2 jam, tetapi tetap harus dengan pendampingan orang tua. Kemudian setelah anak usia 12 tahun, anak mungkin boleh memiliki media digital atau gadget tersendiri, HP, tetapi itu orang tua harus memiliki kontrol penuh terhadap apa saja yang dilihat oleh anak, apa saja interaksi anak di media sosial. Karena seringkali terjadi pada anak-anak penyalahgunaan media sosial untuk kekerasan terhadap anak, baik kekerasan verbal, kekerasan psikologis, ataupun justru sampai penganiayaan atau perdagangan anak melalui interaksi di media sosial. Interaksi di media sosial juga rentan dengan adanya konten-konten yang memang tidak layak untuk anak, seperti konten pornografi, konten kekerasan, di mana itu mungkin anak mendapatkannya secara tidak sengaja atau secara sengaja ketika berinteraksi dengan orang yang salah. Oleh karena itu, orang tua harus hadir ketika anak itu memiliki gadget. Sampai usia remaja, anak yang dibiasakan disiplin sejak kecil dalam menggunakan gadget akan mempertahankan sikap disiplinnya. Sehingga ketika usia remaja, ketika usia dewasa, dia tahu batasan-batasan ketika menggunakan gadget. Dan orang tua jadi tidak kehilangan kontrol terhadap anak. Karena sekali anak dia menggunakan gadget secara mandiri dan orang tua tidak dapat mengontrol, maka selanjutnya setelah usia remaja di mana anak sudah bisa menentukan keputusan sendiri, maka pada umumnya anak tidak akan menuruti apa yang dikatakan orang tua mengenai gadget yang dimilikinya. Oleh karena itu, mari sejak dini kita kontrol penggunaan gadget kita pada anak. Dimulai dari perilaku kita, disiplin. Kedisiplinan itu penting untuk mengontrol penggunaan gadget pada anak. Orang tua yang sejak kecil tidak memaparkan gadget pada anak, baik yang ia gunakan sendiri atau yang dipaparkan kepada anak, akan cenderung memiliki anak yang tidak berinteraksi secara berlebihan dengan gadget. Sebelum usia 1 tahun, ketika orang tua menggunakan gadget, hendaknya dia tidak ditunjukkan di depan anak. Setelah usia 1 tahun, mungkin anak dapat berinteraksi sedikit dengan gadget, namun hanya berupa video call, di mana orang di dalam gadget tersebut dapat berinteraksi langsung dengan anak. Setelah usia 2 tahun, orang tua harus benar-benar membatasi penggunaan gadget pada anak dan hanya memberikan konten-konten yang memang bersifat edukatif kepada anak. Setelah usia 6 tahun, konten yang diberikan dapat berupa konten akademik dan itu pun harus didampingi orang tua secara kontinu. Nah, kedisiplinan dan konsistensi orang tua dalam mendampingi anak dalam menggunakan gadget itu sangat berperan untuk mengurangi angka kecanduan gadget pada anak-anak. Saat ini, permasalahan pada anak remaja bertambah dengan adanya satu kondisi penyakit yang kita sebut penyakit, yakni penyakit kecanduan gadget atau adiksi gadget. Penyakit adiksi gadget ini dapat menimbulkan gejala-gejala yang bersifat patologis atau gejala sakit pada anak. Contoh yang paling sering adalah gejala depresi pada anak. Ketika gadget itu dilepas atau diambil dari anak, maka anak akan mengalami gejala depresi. Atau anak akan mengalami gangguan sosial emosional karena dia jarang berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya yang merupakan manusia normal, bukan permainan atau tontonan di gadget. Sehingga interaksi sosial anak terganggu, dan selanjutnya ketika interaksi anak sosial terganggu, terutama pada usia remaja, itu akan menimbulkan kondisi-kondisi yang labil secara psikologis pada anak. Karena pada dewasa, semua manusia kita dituntut untuk dapat berinteraksi dengan baik dengan orang lain. Nah, dampak-dampak buruk itu dapat kita hindari jika kita secara dini memang sudah menerapkan aturan untuk mengontrol penggunaan gadget pada anak. Sekali lagi, kembali kepada orang tua, kalau kita konsisten, kalau kita disiplin, kita baru dapat mengontrol pemakaian gadget pada anak. Jangan aturan pada anak dibuat hilang timbul, hari ini boleh, besok nggak boleh, karena anak akan menilai Anda
bukan berdasarkan aturan, tetapi berdasarkan konsistensi dari apa yang Anda lakukan dan Anda katakan. Jadi tetap konsisten, mari kita atur penggunaan gadget pada anak agar gadget bermanfaat yang positif pada anak dan terhindar dari manfaat yang negatif pada anak. Terima kasih. Sampai jumpa.